Hari ini kita akan berfokus pada kelompok yang seringkali menanggung beban krisis dalam keheningan, yaitu para lanjut usia. Dalam setiap peristiwa bencana, lansia merupakan salah satu kelompok yang paling rentan. Namun suara mereka seringkali tenggelam oleh hiruk-pikuk evakuasi dan pemulihan fisik yang mendesak. Bagi seorang lansia, bencana bukan sekadar gangguan terhadap rutinitas, melainkan sebuah guncangan eksistensial yang mengancam sisa kemandirian, kesehatan fisik yang rapuh, dan jaringan sosial yang telah mereka bangun selama puluhan tahun. Kita akan membahas tantangan unik yang mereka hadapi, mulai dari hambatan mobilitas hingga isolasi emosional, serta bagaimana kita sebagai komunitas dapat memberikan dukungan yang terkoordinasi untuk menjaga kesehatan mental mereka tetap tangguh di masa senja yang penuh cobaan ini. Pesan utama kita hari ini adalah bahwa menghormati martabat lansia dalam situasi bencana berarti memberikan perhatian yang setara pada kebutuhan praktis dan kesejahteraan psikologis mereka. Memahami kerentanan lansia harus dimulai dengan mengakui bahwa proses penuaan membawa perubahan fisiologis dan kognitif yang signifikan, yang semuanya berdampak langsung pada cara mereka memproses stres. Ketika alarm bencana berbunyi, banyak lansia yang mengalami hambatan mobilitas, baik karena radang sendi, kelemahan otot, maupun penggunaan alat bantu jalan. Ketidakmampuan untuk bergerak cepat menciptakan rasa tidak berdaya yang luar biasa dan ketakutan akan ditinggalkan. Selain itu, penurunan fungsi sensoris seperti pendengaran dan penglihatan dapat membuat instruksi evakuasi menjadi membingungkan, bahkan tidak terdengar sama sekali. Bayangkan rasa panik yang dialami seseorang yang tidak bisa mendengar sirine peringatan dengan jelas atau tidak bisa melihat jalan keluar dalam kegelapan. Kondisi fisik ini secara langsung memicu respons stres yang jauh lebih intens di otak, karena mereka merasa tidak memiliki kontrol atas keselamatan diri mereka sendiri. Inilah mengapa bantuan fisik segera bukan hanya merupakan tindakan penyelamatan nyawa, tetapi juga langkah pertama dalam mencegah trauma psikologis yang mendalam pada lansia. Tantangan berikutnya yang sangat krusial adalah dampak krisis terhadap kondisi kesehatan kronis yang sudah ada. Sebagian besar lansia hidup dengan kondisi medis seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung yang memerlukan manajemen rutin dan obat-obatan yang konsisten. Dalam situasi bencana, rantai pasokan obat seringkali terputus dan akses ke fasilitas kesehatan menjadi sulit. Bagi lansia, kehilangan akses terhadap obat-obatan bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga sumber kecemasan yang konstan. Ketakutan akan serangan jantung atau komplikasi diabetes yang tidak terkendali di tengah pengungsian dapat memicu depresi dan serangan panik. Seringkali gejala fisik dari kecemasan, seperti sesak napas atau jantung berdebar, disalahpahami sebagai gejala penyakit fisik kronis mereka, yang kemudian menciptakan lingkaran setan kecemasan yang memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, bantuan praktis yang terkoordinasi dalam hal penyediaan obat-obatan dan layanan medis dasar adalah salah satu bentuk dukungan kesehatan mental yang paling efektif bagi kelompok ini. Selain masalah fisik, bencana seringkali merampas hal yang paling berharga bagi lansia, yaitu akar dan memori. Bagi banyak lansia, rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah gudang memori dan seluruh perjalanan hidup mereka. Kehilangan rumah atau barang-barang pribadi yang memiliki nilai sentimental bagi seorang lansia bisa terasa seperti kehilangan identitas diri. Di usia senja, ketika prospek untuk membangun kembali segalanya dari nol terasa mustahil, rasa kehilangan ini dapat berubah menjadi duka yang sangat mendalam atau duka yang rumit. Mereka mungkin merasa bahwa waktu mereka telah habis dan tidak ada lagi alasan untuk berharap. Perasaan putus asa ini adalah benih dari depresi geriatri yang serius, yang jika tidak ditangani dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik secara drastis atau hilangnya keinginan untuk bertahan hidup. Isolasi sosial merupakan musuh utama kesehatan mental lansia pasca bencana. Secara alami, lingkaran sosial lansia cenderung mengecil seiring bertambahnya usia, dan bencana dapat dengan cepat memutus koneksi yang tersisa.
Di tempat pengungsian yang bising dan penuh sesak, lansia mungkin merasa terasing dan kesulitan untuk berinteraksi dengan kelompok yang lebih muda. Mereka seringkali merasa menjadi beban bagi keluarga atau petugas, sehingga mereka cenderung menarik diri dan memilih untuk diam meskipun sedang mengalami penderitaan emosional. Isolasi ini sangat berbahaya karena tanpa interaksi sosial yang bermakna, otak lansia lebih rentan mengalami penurunan kognitif atau disorientasi. Kehilangan warung kopi tempat mereka biasa bercengkrama atau pos ronda tempat mereka bersosialisasi adalah kehilangan sistem dukungan mental yang sangat vital. Dalam memberikan dukungan, kita juga harus sangat waspada terhadap kondisi lansia yang menderita demensia atau gangguan kognitif lainnya. Perubahan lingkungan yang drastis, suara keras, dan rutinitas yang kacau dapat memicu kebingungan akut atau delirium pada lansia dengan demensia. Mereka mungkin tidak memahami mengapa mereka harus pindah atau mengapa orang-orang di sekitar mereka terlihat panik. Bagi mereka, bencana adalah horor yang tidak dapat dijelaskan. Pendampingan lansia dengan tantangan kognitif ini memerlukan kesabaran yang luar biasa, nada suara yang rendah dan menenangkan, serta upaya terus-menerus untuk memberikan orientasi waktu dan tempat secara lembut. Menjaga kehadiran wajah-wajah yang familiar di sekitar mereka adalah kunci untuk mencegah eskalasi kecemasan dan perilaku agitasi yang sering muncul akibat disorientasi. Kekuatan penyembuhan bagi lansia terletak pada koneksi sosial yang tulus dan keterlibatan komunal. Dukungan sosial terbaik bagi lansia adalah dengan membuat mereka merasa tetap berguna dan dihargai. Alih-alih hanya memperlakukan mereka sebagai objek yang harus ditolong, libatkanlah mereka dalam kegiatan yang sesuai dengan kapasitas mereka. Lansia memiliki kearifan hidup dan pengalaman melewati berbagai krisis di masa lalu. Mendengarkan cerita mereka tentang bagaimana mereka bertahan di masa lalu tidak hanya memberikan perspektif bagi generasi muda, tetapi juga memberikan rasa bangga dan tujuan hidup bagi lansia tersebut. Menciptakan ruang tenang di tempat pengungsian, di mana para lansia dapat berkumpul, berbagi teh dan bercerita, adalah bentuk intervensi kesehatan mental yang murah namun sangat berdampak. Koneksi antar generasi di mana anak-anak berinteraksi dengan lansia juga terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan suasana hati dan fungsi kognitif kedua kelompok tersebut. Bantuan praktis yang terkoordinasi juga harus memperhatikan detail kecil yang seringkali terlupakan namun sangat berdampak pada martabat lansia. Pastikan mereka memiliki akses ke kacamata, alat bantu dengar, atau gigi tiruan yang mungkin tertinggal atau rusak saat evakuasi. Tanpa alat-alat ini, seorang lansia akan merasa terputus dari dunia sekitarnya yang kemudian meningkatkan risiko isolasi dan depresi. Koordinasi bantuan juga harus mencakup transportasi yang ramah lansia untuk kontrol kesehatan dan memastikan bahwa distribusi bantuan pangan memperhatikan kebutuhan nutrisi serta kemampuan mereka untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Ketika kebutuhan praktis ini terpenuhi secara sistematis, tingkat stres lansia akan menurun secara signifikan karena mereka merasa sistem di sekitar mereka peduli dan melindungi mereka. Sebagai penutup, kita perlu ingat bahwa cara kita memperlakukan lansia di saat bencana adalah cermin dari nilai-nilai kemanusiaan kita. Lansia bukan hanya kelompok yang membutuhkan bantuan, mereka adalah penjaga sejarah dan pilar kearifan komunitas kita. Resiliensi mereka mungkin tidak terlihat dalam bentuk kekuatan fisik untuk membangun kembali bangunan, tetapi dalam ketenangan jiwa dan ketabahan emosional yang bisa kita pelajari. Dengan menyediakan lingkungan yang aman secara fisik, menjamin kelangsungan perawatan medis, mencegah isolasi melalui koneksi sosial yang hangat, dan menghargai martabat mereka melalui bantuan yang terkoordinasi, kita membantu mereka melewati masa sulit ini dengan kepala tegak. Mari kita pastikan bahwa di tengah badai bencana, tidak ada orang tua yang merasa terlupakan atau ditinggalkan sendirian dalam kegelapan. Kehadiran kita yang penuh perhatian adalah cahaya yang paling mereka butuhkan di masa senja mereka. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe channel ini untuk mengakses konten-konten menarik lainnya. Ingat baik-baik,
Kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.